Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, pelemahan semakin dalam, di mana indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,53% di level 8.103,879. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan co-founder Epi Trading Insight Singapore. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore, baik-baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kiswoyo, langsung saja kita review terutama dari sisi teknikal untuk indeks harga saham gabungan hari ini. Beberapa menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan masih cenderung tertekan Pak, tapi level di 8.100-an masih mampu dipertahankan. Secara teknikal, pergerakan indeks harga saham gabungan masih cenderung bergerak fluktuatif. Di sesi pertama menyentuh level intraday-nya, kemudian berbalik ke zona merah. Nah, kali ini di level penutupan ini agak berbeda nih Pak. Justru beberapa menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan tekanan semakin dalam. Sebelumnya indeks harga saham gabungan mampu memangkas dari sisi pelemahan di penutupan sesi kedua. Analisis Anda. Kalau saya lihat memang IHSG lagi di range sideways-nya dia itu range-nya adalah 8.000 sampai 8.250, sehingga tadi memang sempat ada high ya 8.214 tapi gagal untuk menembus 8.250, sehingga ya masih di range ini aja antara 8.000 sampai 8.250. Kalau bisa tembus 8.250 dan bertutup di atas 8.250, range-nya 8.250 sampai 8.500 seperti itu. Arah jangka pendek dan menengah akan kemana Pak? Kalau jangka pendek dan menengah ya harapan sih kita akan menuju ke arah 8.500 tadi ya. Jadi waktu kemarin ada penurunan dalam itu, yang berita MSCI kan ada gap di atas itu meninggalkan gap ya, itu kayaknya harus ditutup. Itu adalah sebetulnya ke area sekitar 8.800-an. Jadi kita berharap dia bisa naik ke arah 8.500 lalu ke arah 8.800 untuk menutup gapnya lah gitu. Baik, hari ini BPS merilis Pak pertumbuhan ekonomi kuartal 4 dan juga full year di 2025 di atas ekspektasi. Seperti apa dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan? Tidak terlalu signifikan Pak, atau mungkin kepada beberapa sektor terkait? Ya, sebetulnya kita nggak kaget ya, karena kita tahu bahwa IHSG selalu saya katakan adalah gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia. Jadi ketika kita bisa di atas ekspektasi 5,11%, ya kan kita tahu lihat bahwa IHSG sudah naik duluan nih. Yeah. Gitu. Jadi memang IHSG ini adalah gambar 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia, sehingga tidak dikagetkan gitu. Yang mungkin saat ini Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan kan bilang tahun ini IHSG bisa nembus 10.000, yang artinya mungkin pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi untuk tahun ini di atas 5,11 ya gitu kan, harapan seperti itu. Tapi kan di IHSG-nya kan belum terbukti saat ini ya, masih di bawah 8.500, harapan nanti bisa naik kembali dan berada di atas level 9.000 lalu menuju ke arah 10.000, sehingga itu akan menjadi sinyal bullish juga untuk data pertumbuhan ekonomi kita sih gitu. Baik, di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Kiswoyo, kemudian beberapa waktu lalu sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan trading halt 2 kali, pasca trading halt juga masih melemah di atas 5%. Diperhatikan Pak, terkait juga dengan pergerakan beberapa indeks, ada indeks LQ45, kemudian juga ada indeks 30, kemudian juga beberapa indeks. Ini dia Elastex series dari Nippon Paint. Elastex 3-in-1. Elastex Nippon Champ. Elastex Fiberflex PU. Elastex sekali beres. Trading halt beberapa kali. Kalau indeks LQ45 jujur saya nggak mantau sih, jadi saya nggak bisa komen. Tapi kalau IHSG memang kita sudah naik terlalu tinggi ya, sebenarnya sempat kemarin bikin high itu sampai di area 9.100 lebih ya, itu kan high puncak new high-nya IHSG terakhir gitu kan ya. Itu sebenarnya sudah sangat ketinggian karena terlalu cepat. Memang sih dalam proses naik itu ada koreksi lalu naik lagi koreksi, jadi saat ini masih adalah koreksi-koreksi yang wajar sebetulnya, tapi nanti kita lihat bahwa tahun ini kita masih akan menuju ke arah 10.000, jadi sebetulnya
koreksi yang dalam saat ini adalah masih saya lihat merupakan koreksi sehat, biarpun alasannya adalah karena MSCI dan lain sebagainya gitu lah. Tapi ini adalah merupakan hal yang wajar karena kita bayangin sejak Pak Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan itu kita sudah naiknya, kalau saya bilang tuh terlalu ngebut ya, terlalu cepat banget sih sebetulnya. Nyaris ya ada istirahat jeda tapi terlalu jeda sebentar langsung naik lagi, jeda sebentar naik lagi. Jadi ini adalah koreksi yang memang kaget, besar, dalam, cepat pula gitu ya. Ya harusnya sih nanti akan segera pulih. Jadi ini lagi konsolidasi. Nanti setelah berhasil menembus level 8.500 kita akan lihat tutup gap 8.800, baru setelah itu berharap bisa ke atas lagi sih. Baik, Pak Akis. Koreksi wajar. Baik, Pak Akisoyo, ketika Anda tadi tidak memantau pergerakan indeks LQ45, bagaimana pergerakan saham-sahamnya? Hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan ketika dari beberapa saham lainnya justru masih melanjutkan tekanan, Pak. Dari perbankan, kemudian juga ada Unilever, hari ini melesat di atas 9%, Pak Kiswoyo. Kalau kita bicara perbankan ya memang karena sudah murah banget, apalagi dengan kemarin ada koreksi cukup dalam ya, di mana asing jual besar-besaran sampai IHSG bikin trading halt juga, kena trading halt ya. Itu kalau kita lihat laporan keuangan BCA sudah keluar, profitnya masih tumbuh. Yang lagi tumbuh nanti adalah Bank Mandiri, Bank BRI sama Bank BNI 46 gitu ya. Dan diharapkan sih harusnya mereka semua masih tumbuh, dan sehingga kalau dengan patokan dividen yang sama dengan tahun buku 2024 itu dengan harga yang sangat rendah ini dividen yieldnya tinggi banget. Kan bisa di atas 7%-an. Makanya ini semua menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali koreksi dalam ini sebetulnya. Jadi saya lihat aslinya, makanya kan sekarang saya lihat beberapa hari ini sudah mulai buy lagi ya, naik buy lagi ya. Biarpun waktu awal IHSG kena trading halt itu mereka sell, kayak BCA seperti sell sampai lebih dari 4 triliun, 3 triliun, 4 triliun, 2 triliun ya. Tapi sekarang mereka sudah mulai nyicil buyback lagi ya, karena bagaimana juga tadi saya bilang kalau kita lihat dengan harga yang sudah sangat murah ini ya, dividen yieldnya tinggi, sehingga akhirnya memang akan ada pembelian besar-besaran lagi dari pihak asing juga akan mulai membeli karena dividen yieldnya tinggi gitu loh. Jadi memang kita lagi menunggu laporan keuangan, harusnya sih masih tumbuh gitu. Jadi sehingga dengan patokan dividen tahun sebelumnya lagi itu yield dividen yieldnya tinggi, apalagi kalau dinaikkan ya rasio dividennya lah gitu. Baik. Di luar dari perkembangan saham-saham LQ45, Pak, dari sisi sentimen selanjutnya ini cukup menarik juga, dan ini juga disampaikan di topik pilihan hari ini, pelaksanaan free float, Pak, dengan kegiatan buyback yang dilakukan oleh perusahaan. Dibilang ini sebagai paradok begitu, Pak Kiswoyo. Bagaimana Anda melihat posisi ini dari pandangan Anda sendiri? Kalau kita bicara buyback itu segala sesuatu yang sangat menarik, karena bagaimanapun juga manajemen perusahaan itu akan tahu perusahaan ini kualitasnya seperti apa dibandingkan dengan harga sahamnya, valuasi gimana, apakah kemurahan atau kemahalan atau sesuai dengan valuasi mereka. Nah kalau mereka menilai ini adalah kemurahan, artinya sebetulnya kinerja perusahaan lebih bagus, di valuasi lebih tinggi tapi harga di market saham lebih rendah, ini kan ada gap nih, ya otomatis mereka akan membuat buyback. Nah buyback itu artinya menggunakan kelebihan uang cash dari perusahaan digunakan untuk membeli saham di harga sangat murah atau cukup murah. Nanti dengan harapan, kalau kan ada peraturan kalau sudah buyback itu dalam 2 tahun harus jual kembali dan harus jual untung gitu kan. Nah akhirnya mau nggak mau ya udahlah, ini mumpung peluang, beli saja uang cashnya dibelikan saham. Karena kalau uang cash taruh di deposito bunganya berapa sih? Mungkin nggak mencapai 5%. Tapi kalau saham bisa naik sampai 10% aja, itu mereka Pak Kiswoyo, untungan lebih lagi. Pak Kiswoyo, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Pak. Ya, kita akan breaking terlebih dahulu, Pak, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan breaking news terlebih dahulu terkait juga dengan pelantikan Wamenkyu. Tetaplah bersama kami. Dilanjutkan penandatanganan berkas acara oleh Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dan saat ini masih berlangsung. Selanjutnya, Saudara Yuda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan.
kembali ke studio. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada pendamping pejabat dan pelajar nanti disilakan untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya. Bapak Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Pak Kiswoyo, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Indeks Saham Gabungan ditutup di zona merah, pelemahan semakin dalam, di mana Indeks Saham Gabungan ditutup melemah di 0,53% di level 8.103.87. Secara intraday dibuka di zona hijau 8.154, bahkan di sepanjang perdagangan hari ini Indeks Saham Gabungan sempat menembus di atas level 8.200-an, 8.214, namun bergerak fluktuatif dan lebih cenderung tertekan di penutupan sesi kedua hari ini. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Grafis yang pertama pemirsa, MNC 36 ditutup melemah di 0,12%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,32% dan LQ45 tertekan di 0,41%. Rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non-primer menguat sendirian di 0,79%, industri melemah di 1,35%, infrastruktur juga tertekan di 1,23% dan energi melemah di 1,20%.
Grafis top gainers, selanjutnya ada Astra International ditutup menguat di 6950, BP hari ini melesat di 141, VKTR juga menguat di 845 dan Supa hari ini juga ditutup menguat di 930. Dan terakhir saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top loser ada Bumi, transaksi 1 triliun rupiah, Antam melemah di 3810, Mina ditutup di zona merah 252 dan Adaro juga tertekan di 2100. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.